tutorial menjahit resleting dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hafsah 91. Baik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk karya kali ini, kali ini bukan karya ya, akan tetapi kita akan membuat tutorial cara pemasangan resleting pada karya daur ulang limbah plastik, bungkus kopi ataupun bungkus anyaman lainnya ya. Jadi di sini untuk karya yang mendominasi di tutorial channel Hafsah 91 ini karena mayoritas adalah karya-karya dari bungkus kopi ya, spesialnya ya. Untuk lebih banyaknya kita akan membuat tutorial cara pemasangan resleting, yang mana ini menjadi bagian yang sangat penting ketika kita membuat karya daur ulang dari limbah plastik bungkus kopi. Jadi di sini kita akan memulai dengan awalannya itu adalah kita akan menyiapkan benang dan juga jarum. Kita memakai jarum ukuran yang paling besar. Ini kita akan melakukan proses jahit manual atau jahit tangan ya. Dan benang yang saya pakai, saya menggunakan benang jeans atau Levi's yang berwarna hitam. Untuk terlebih dahulu di sini pertama-tama kita akan siapkan benang dan kita akan kita akan buat ikatan tali mati di bagian akhir ya. Dan jika di sini mohon maaf, ini untuk pertama yang akan dipasangkan adalah untuk karya jenis anyaman sudut rapat tanpa jahit ya. Jadi untuk bagian atasnya itu kan datar ya, akan tetapi akan ada bagian sela-sela di sisi samping seperti ini. Jadi akan kita ikat dahulu ya, seperti ini. Jadi pertama kalinya ini harus diikat agar bagian sela-sela samping tersebut menjadi rapat atau tidak berlubang ya, seperti itu. Jika sudah, lalu kita bisa ikat seperti ini. Dan nanti bisa kita potong ya untuk bagian tali yang panjang ini agar tidak mengganggu pemandangan. Nah, lalu jika sudah dipotong seperti ini, kita bisa menariknya sehingga nanti untuk bagian dari ujung benang yang tersisa itu bisa masuk ke bagian sela-sela sehingga tidak terlihat ya benangnya ya. Nah, jika sudah di posisi benang seperti ini, kita akan bersiap untuk memasang resletingnya. Di sini saya memakai ukuran yang tidak terlalu panjang ya, ini sekitar ukuran 20 atau 25 cm. Lalu untuk bagian ujungnya itu bisa kita jahitkan dahulu untuk resletingnya ya. Sebelumnya nanti akan dijahitkan dahulu seperti ini. Untuk nantinya akan diselipkan di bagian paling ujung ya. Jadi akan kita lakukan proses penjahitan pada bagian ujung resleting seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Untuk warna Anda bisa menyesuaikan, Anda bisa menyamakan dengan bungkus dari karya daur ulang Anda, mungkin merah ya, atau mungkin warna putih atau warna yang lain yang sesuai dengan keinginan Anda. Tetapi di sini untuk contoh saya menggunakan resleting hitam dan juga benangnya pula warnanya juga hitam. Jadi untuk tahapan Anda bisa melihat secara detail di video tutorial berikut ini. Di sini saya sengaja tidak mempercepat videonya ya. Jadi untuk Anda lebih bisa mempelajari lebih lanjut bagaimana sih untuk proses pemasangan resleting. Dan di sini saya memberikan keterangan jika Anda ingin memasang furing, itu juga tutorialnya hampir sama ya. Dan Anda perlu perhatikan hanya warna ataupun posisi menjahit ya ketika nanti akan diselipkan, hanya itu saja. Sebenarnya untuk resleting dan juga furing itu hampir sama, akan tetapi jika furing itu terbantu dengan bagian kain di sisi sampingnya ya, sehingga nanti apabila mungkin ketika proses menjahit resleting itu tidak begitu rapi, mungkin bisa dijahitkan di sisi sebelah kainnya ya. Akan tetapi kita akan belajar di sini untuk proses penjahitan dari resletingnya dahulu saja ya. Untuk furing nanti bisa disesuaikan dengan proses atau tutorial yang sudah saya contohkan di sini ya. Tentunya karena untuk furing tersebut juga kan memiliki resleting di bagian atasnya. Jadi untuk tutorialnya disimak dengan baik-baik. Nah, lalu kita akan memulai ini tahapan
ketika kita akan beralih ya, jadi jarumnya kita akan selipkan dari bagian samping atau anyaman samping seperti ini, lalu nanti ditarik lagi ke bagian atas sehingga nanti akan bertemu pada bagian resleting sisi samping ya, seperti ini ya. Jika sudah sampai di bagian ini, Anda bersiap untuk memposisikan resleting. Posisinya ini agak ditekuk ke dalam ya. Jika Anda kesulitan, Anda bisa melakukannya secara pelan-pelan saja ya, seperti ini. Jadi pelan-pelan saja ditekuk seperti ini, sehingga nanti posisi resleting itu akan masuk ya ke bagian dalam seperti ini. Lalu ditusukkan pada sisi samping, ini berdasarkan bagian dari sela-sela anyaman ya. Lalu ditusukkan ke dalam dan lalu ditusukkan keluar ya, dengan diberi jarak, jangan terlalu dekat tetapi juga jangan terlalu jauh ya, agar jahitan tidak lepas. Lalu bersiap untuk diselipkan kepada bagian sisi sampingnya karena ada sela-sela bagian lipatan yang mana ada lubang di situ sehingga bisa diselipkan ya. Lalu jika sudah sampai di sini, Anda bisa menyelipkannya kembali pada sisi sebelahnya atau sisi sampingnya seperti ini. Lakukan kembali secara berulang-ulang seperti ini ya. Nah, di sini Anda akan menemui bagian sela-sela ya yang terbuka. Ini caranya kita pertama-tama untuk terdahulunya kita akan selipkan benang di bagian sampingnya ya, seperti ini. Jadi agar menyatu ya untuk sisi kanan dan juga kirinya yang terpisah. Nah, jika sudah dijahitkan menyatu atau mengikat, lalu kita akan diselipkan kembali ke sisi samping resleting seperti ini ya. Lalu dilanjutkan untuk dianyam kembali ke bagian samping berikutnya. Lakukan proses seperti ini sampai selesai di bagian ujung sisi sebelah kiri ya, seperti itu. Iya, jadi di sini untuk posisi benang sudah berada di bagian ujung sebelah kiri ya. Tadi saya sudah berbicara atau saya sudah mengucapkan di sebelah kiri. Nah, lalu kita akan masukkan benang pada bagian tengah-tengah resleting. Sebenarnya bukan tengah-tengah ya, akan tetapi di sisi tengah tetapi agak condong ke sebelah kiri ya, seperti ini. Ini fungsinya atau tujuannya agar bagian resleting ini terkunci ya untuk bagian ujungnya ya, seperti itu. Dan untuk sisi kepala resleting bisa ditarik ke tengah seperti ini agar lebih mempermudah ketika proses menjahitnya. Lalu bisa kita keluarkan lagi untuk di bagian sisi sebelah kanan sehingga akan terikat dengan kencang untuk penjahitan resletingnya, seperti itu. Anda bisa menyaksikan secara detail kembali di video berikut ini. Nah, lalu jika benang sudah berada di bagian ujung, kita akan selipkan ke bagian samping seperti ini ya, sehingga nanti kita akan menjahitnya seperti proses awal tadi ya, yaitu pada sisi sebelah samping resleting. Akan tetapi ini di sini saya ada tips, jika Anda mengalami benang yang sudah pendek, kita akan menyambungnya. Dan bagaimana untuk proses menyambungnya agar sambungannya itu tidak terlihat? Jadi di sini kita akan melakukan proses penyatuan benang dengan kita akan melakukan terlebih dahulu proses penjahitan dengan catatan di sini ya. Si benang ini sudah dimasukkan ke bagian samping resleting ya. Jadi seperti ini. Ini kan tadinya belum dijahitkan ke samping resleting ya. Kita akan jahitkan dahulu. Jadi jangan sampai pendek sekali ya. Masih ada sisa benang yang bisa kita sambungkan. Nah, jika posisinya sudah seperti ini kan sudah menjahit ya ke bagian samping. Ini bisa kita lakukan proses pemotongan dan penyatuan benang.
Ya, di sini sudah disatukan ya benangnya ya. Dan jika di sini Anda menemui sambungan dari benang yang cukup panjang, Anda bisa merapihkannya dengan menggunting, tetapi jangan terlalu pendek ya. Nanti dikhawatirkan benang tersebut bisa lepas ya. Nah, jika sudah disambungkan seperti ini, Anda bisa melanjutkan proses menjahit, dan untuk sambungannya itu bisa dihilangkan atau disembunyikan pada selipan anyaman samping seperti ini. Iya, jadi untuk sambungannya itu tidak akan terlihat. Nah, jika sudah seperti ini, Anda bisa melanjutkan proses menjahit seperti pada proses menjahit awal tadi yang sudah dipraktekkan. Nah, jika posisi benang sudah sampai pada posisi ujung seperti ini, Anda bersiap untuk mengunci bagian benang akhir ya. Di sini untuk penguncian benang Anda bisa selipkan ke bagian samping terlebih dahulu seperti ini. Jadi diikatkan menyatu ya, atau menyatukan bagian sampingnya. Jadi dilakukan berulang-ulang ya. Untuk awal tadi juga sudah dilakukan, dan untuk bagian akhir juga dilakukan kembali. Tentunya di sini untuk mengantisipasi agar si resleting tersebut tidak lepas ya, dan untuk bagian dari anyamannya juga rapat. Jika sudah, lalu ditarik benang ke dalam seperti ini dan diselipkan ke bagian ujung resleting lagi. Lalu Anda bisa mengikatkan dengan cara seperti ini yang sudah saya contohkan ya. Jadi di mana nanti di sini itu sama saja Anda mengikat dengan kuncian jahit ya, seperti itu. Iya, ini dia hasilnya, sudah jadi ya, dan cukup rapi tentunya. Nah, untuk kali ini adalah pemasangan resleting untuk karya dari limbah plastik bungkus kopi dengan anyaman zigzag full jahit ya, atau untuk bagian ujungnya ini runcing segitiga seperti ini. Dan ini untuk proses penjahitan resleting ini berbeda ya dengan anyaman sudut rapat tanpa jahit yang pertama. Jadi untuk yang ini kita akan siapkan dahulu. Pertama-tama adalah resleting. Di sini saya tidak membatasi ukuran ya, akan tetapi yang pasti harus disesuaikan dengan ukuran tas yang akan dipasangkan. Tidak boleh kurang, tetapi boleh lebih ya. Kita sudah menyiapkan resleting, gunting, dan juga benangnya. Lalu kita akan bersiap untuk menjahitnya. Dan di sini untuk bentuk dari resleting ini sama seperti tadi ya. Tetapi di sini nanti akan sedikit berbeda. Karena apa? Karena di sini sebenarnya untuk versi ujung zigzag full jahit ini sebenarnya ada dua bentuk ya. Ada bentuk seperti tadi, itu ada tengah-tengah sebagai penyekat ya di bagian ujungnya yang segitiga, atau disatukan antara ujung segitiga dengan ujung segitiga. Akan tetapi untuk tutorial pemasangan resleting yang ini hampir sama, dan sebenarnya intinya itu sama saja ya. Karena di sini hanya berbeda jumlah ujung zigzagnya, sehingga akan ada perbedaan sedikit. Dan di sini akan kita pasangkan dengan cara menjahit dengan jahitan tangan ya. Tetapi di sini untuk tahapan awalnya itu kita akan menyatukan ujung resleting yang terpisah seperti ini. Jadi akan kita jahitkan sehingga bagian antara ujung dengan ujung resleting ini menyatu.
Iya, jika posisi resleting sudah terjahit seperti ini, lalu kita akan bersiap untuk menjahitkannya kepada karya daur ulang limbah plastik bungkus kopi dengan metode anyaman zigzag full jahit ya, atau bagian ujungnya ini runcing seperti segitiga ya. Dan di sini akan kita posisikan resleting di bagian samping dengan teknik menjahit, di mana posisi jarum atau benangnya ini sudah di bagian luar ya, seperti ini ya. Lalu jika sudah, kita akan, nah ini di sini akan saya zoom atau saya perjelas. Nah, jika sudah, lalu akan kita jahitkan pada sisi bagian sampingnya. Nah, di sini kita akan tempelkan dahulu seperti ini ya, pelan-pelan saja. Dan ini dengan cara yang hati-hati ya tentunya, untuk mengantisipasi tangan agar tidak tertusuk jarum ya. Posisikan benang di bagian sisi ujung sebelah kiri seperti ini. Nah, di sini Anda bisa menekuknya, atau mohon maaf, bukan menekuk ya, akan tetapi menyisipkan jarumnya. Ini untuk versi yang pertama. Nanti kan ada dua versi ya di sini ya. Ini untuk versi yang pertama, jadi diselipkan ke bagian atas seperti ini. Lalu nanti akan diselipkan kembali. Nah, jadi akan kita ulangi. Kita akan selipkan ke bagian atas seperti ini. Lalu nanti akan diselipkan ke bagian sisi sampingnya, sehingga nanti akan bertemu di bagian ujung sebelah kanan ya. Iya, jadi benang posisinya ada di sini ya. Lalu kita akan tusukkan ke bagian resleting yang sebelah kanan seperti ini dan dikeluarkan kembali. Iya, seperti ini. Lalu jika sudah, diselipkan ke bagian zigzag sampingnya. Anda perhatikan baik-baik ya metodenya ini ya. Ini untuk model dari karya limbah plastik bungkus kopi dengan anyaman zigzag full jahit. Lalu akan diselipkan ke bagian yang sudah saya contohkan di sini seperti ini. Hati-hati ya, jangan sampai bagian dari limbah plastiknya ini tertusuk ya. Jadi harus lewat lubang sela-sela yang sesungguhnya seperti ini. Nah, jika sudah sampai di ujung ini, Anda bisa selipkan kembali bagian jarumnya ke bagian samping resleting dengan ditusukkan ke dalam, lalu dikeluarkan lagi benangnya, dan nanti akan diselipkan kembali ke bagian sela-sela dari bungkus plastik bungkus kopi tersebut. Anda bisa perhatikan baik-baik ya, karena di sini ada handle atau pegangannya. Ini tapi sebenarnya tidak menjadi masalah, karena untuk yang ada handle-nya ataupun tidak, tutorial pemasangan resletingnya itu sama saja ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk pemasangan resleting tahapan awalnya untuk karya daur ulang limbah plastik bungkus kopi dengan metode anyaman zigzag full jahit seperti itu. Anda bisa melakukan penjahitan seperti ini hingga nanti selesai pada bagian ujung sebelah kiri ya. Nanti akan ada tahapan berikutnya.
Nah, jika Anda menemui benang posisinya seperti ini atau sudah hampir habis ya, jangan khawatir, kita akan melakukan proses penyatuan kembali dengan menggunakan benang sambungan ya. Jadi di sini, di sini sudah terlihat benangnya sudah saya sambungkan, tetapi posisi benang ini harus sudah di luar ya. Jadi sudah masuk ke resleting tetapi sudah dikeluarkan. Lalu akan kita selipkan kembali ke bagian samping seperti ini untuk menyembunyikan benang sambungan tersebut ya. Ya, jadi seperti ini. Ini masih terlihat ya sambungannya. Lalu kita akan selipkan kembali ke sisi samping sebelah atas seperti itu. Jika sudah, Anda bisa melanjutkan menjahit seperti yang sudah saya contohkan tadi ya. Iya, kita sudah sampai bagian ujung benangnya di sebelah ini ya. Jadi sudah di bagian sisi kiri ya, tetapi di bagian ujungnya. Nah, tetapi kita akan melakukan proses penjahitan kembali di bagian ini, bagian kepala resleting ya. Ini di sini untuk bagian kepalanya jangan terlalu ditekan ke bawah, akan tetapi sedikit dikeluarkan. Tetapi kita akan menjahitkan jarum atau benang pada sisi di bagian sela-sela ini ya, seperti ini ya. Jadi ini di sini untuk metode kedua sebenarnya ya. Untuk proses pemasukan benang ini Anda bisa selipkan di bagian yang sudah saya contohkan di sini ya. Jadi di sini jika sudah dikeluarkan posisi benangnya, Anda bisa menyelipkan benang di bagian ini. Jadi lipatan ini ya, lipatan samping ini ke bawah lalu nanti ke atas ya, sehingga nanti bertemu pada bagian sisi resleting di bagian sisi kiri seperti itu. Nah, jika posisi benang sudah di bagian ini ya, yang sudah saya tunjukkan di sini, ini saya untuk lebih mempermudah ini untuk sisi sebelah kanan ya, Anda bisa menyelipkan atau menusukkan kembali bagian benang pada posisi samping resleting seperti ini, lalu dikeluarkan kembali sehingga nanti kita akan bisa bersiap untuk menjahit resleting seperti pada tutorial awal tadi ya, seperti itu. Dimohon untuk hati-hati ya ketika proses menjahit, sehingga Anda bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan kecil seperti ini, yaitu posisi ujung jari itu tertusuk jarum ya. Tetapi tidak apa-apa, nanti Anda bisa mengobatinya tentunya ya. Dan jangan lupa untuk diselipkan lagi bagian dari ujung benangnya seperti ini ya, sampai nanti Anda bisa menjahitkan kembali bagian ujung resleting samping sesuai dengan tutorial yang sudah saya contohkan tadi ya. Jadi intinya hanya diselipkan saja di bagian samping. Jadi untuk posisi benang itu dimasukkan lalu dikeluarkan dan lalu diselipkan pada bagian bungkus sebelah sampingnya, yaitu zigzagnya, yaitu dari sisi kanan ke bawah lalu ke sisi kiri ke atas seperti itu.
Nah, ini untuk posisi benang sudah di bagian ujung ya, ini dari sisi sebelah kanan. Nah, jika sudah sampai di bagian ini, Anda bisa menyelipkannya kembali ke bagian sisi dalam. Ini di sini cukup mudah ya, karena di sini sudah terjahit semuanya. Dan kita akan menjahit, tetapi di sini jahitannya sudah menjadi jahitan kuncian ya. Jadi untuk jahitan kuncian itu sama seperti tadi pada proses penjahitan untuk karya limbah plastik bungkus kopi yang anyamannya itu sudut rapat tanpa jahit ya. Jadi hanya diselipkan ke bagian sisi samping seperti ini, lalu dijahitkan atau diikatkan jarumnya sehingga nanti akan terbentuk tali mati. Lalu Anda bisa mengguntingnya dengan rapi. Iya, ini dia sudah jadi ya hasilnya ya. Anda sudah bisa menggunakan resleting ini sebagai penutup tas bagian atas. Anda bisa mencoba untuk membuka dan menutupnya secara pelan-pelan saja ya, agar nantinya resleting tersebut lebih lancar ketika digunakan. Nah, di sini saya ada karya dari anyaman model zigzag full jahit, tetapi untuk bagian ujungnya itu datar ya. Nah, untuk anyaman jenis seperti ini atau karya seperti ini caranya sangat mudah sekali. Jadi Anda hanya menyelipkan bagian ujung resleting saja di bagian ujung karyanya, lalu Anda bisa menyelipkan benang masuk dan juga keluar, lalu ke samping atau sela-sela bagian samping seperti ini. Karena di sini tidak ada sekat, tidak ada apa ya, sehingga kita bisa langsung saja diteruskan sampai selesai di bagian ujung. Nah, jika sudah selesai, Anda bisa menjahitnya dengan jahitan tali mati seperti itu. Iya, ini dia hasilnya untuk pemasangan resleting pada karya daur ulang limbah plastik bungkus kopi dengan metode anyaman sudut rapat tanpa jahit. Ini dia hasilnya seperti ini. Sudah cukup rapi ya. Lalu ini untuk anyaman zigzag datar ya, untuk bagian ujungnya ini juga di sini sudah cukup rapi dan sudah cukup membantu untuk melengkapi dari hasil karya daur ulang limbah plastik bungkus kopi. Lalu di sini ini adalah untuk karya dari anyaman zigzag full jahit yang bagian ujungnya runcing ya. Jadi di sini sudah kita praktekkan semuanya untuk proses pemasangan resleting. Semoga Anda semuanya bisa memahami, dan apabila Anda masih mengalami kesulitan, Anda bisa meninggalkan kolom komentar pada video berikut ini ya. Nah, terima kasih banyak ya sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.